Seorang wanita cantik dan kaya raya yang memutuskan menyamar jadi orang miskin dan kelaparan. Ia ingin tahu siapa yang benar-benar tulus menolong tanpa mengharapkan balasan. Tapi yang menolongnya justru seorang pemulung. Apa yang terjadi selanjutnya menjadi pertemuan yang mengubah hidup keduanya. Sebelum kisah ini dimulai, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk subscribe dan like. Saya doakan Anda semua sehat, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Mari kita mulai ceritanya. Bella duduk termenung di kamar megahnya. Ruangan itu dipenuhi dekorasi mewah, pilar marmer, lampu kristal, dan furnitur klasik yang berkilau. Semua orang tahu betapa kayanya keluarga Bella. Namun, di balik gemerlap itu, gadis berusia 24 tahun itu merasa kosong. Sejak kecil ia terbiasa hidup nyaman. Supir pribadi, makanan berlimpah, pakaian bermerek. Semua bisa ia dapatkan dengan mudah. Tapi hari itu, ada sesuatu yang menggerogoti hatinya. Bosan. Hidupku terlalu mudah, gumamnya, sambil memainkan ujung rambut hitam bergelombangnya. Sifat jahil Bella pun muncul. Ia ingin mencoba sesuatu yang berbeda, sesuatu yang bisa memberi sensasi baru. Lalu, sebuah ide nakal terlintas. Eksperimen sosial. Ia akan menyamar sebagai orang miskin yang kelaparan. Aku ingin tahu, siapa di luar sana yang masih punya hati, batinnya. Tersenyum kecil, senyum. Ia pun menyiapkan pakaian sederhana, sebuah dress krim lengan pendek yang sengaja dibuat kusut dan kotor. Makeup dihapus, rambut dibiarkan berantakan. Dari cermin, wajah cantiknya masih tetap bersinar, meski kini terselubung kesan lusuh. Lumayan. Aku benar-benar terlihat seperti wanita tersesat. Ujarnya terkekeh. Keesokan paginya, Bella benar-benar menjalankan rencananya. Ia memilih tempat sepi, depan sebuah toko kecil yang sedang tutup. Duduk selonjoran sambil memegangi perut, ia berpura-pura kelaparan. Orang-orang yang lewat hanya melirik sekilas. Ada yang menatap iba, ada yang pura-pura tidak peduli. Waktu berjalan, jam demi jam, tapi tak seorang pun berhenti. Bella mulai merasakan lelah, bahkan lapar sungguhan. Namun, rasa penasarannya membuat ia tetap bertahan. Hingga akhirnya, terdengar langkah kaki mendekat. Seorang pria bertubuh tinggi kurus muncul, dengan pakaian lusuh dan karung besar di punggungnya. Wajahnya kotor, rambut acak-acakan, sandal jepitnya hampir putus. Tapi, matanya tampak ramah. "Hei, kamu kenapa duduk di sini?" Suaranya serak namun hangat. Bella mendongak, tetap menjaga perannya. "Aku lapar," jawabnya lirih, menunduk dramatis. Pria itu terdiam sejenak, lalu menurunkan karungnya. "Aku Bimo. Sini, aku punya roti." "Mau?" katanya, sambil menyodorkan plastik kecil berisi roti isi coklat. Senyum sederhana tersungging di wajahnya. Bella tertegun. Seorang pemulung yang jelas-jelas tak punya apa-apa, justru menawarkan makanan padanya. Dalam hati ia geli sekaligus terharu. Dia pemulung, tapi masih mau berbagi, batinnya. Dengan peran yang harus ia mainkan, Bella menerima roti itu. "Terima kasih," bisiknya, berpura-pura sangat bersyukur. Ia menggigit perlahan, pura-pura lahap, meski tahu di rumahnya ada koki pribadi yang bisa membuat makanan mewah kapan saja. Tapi anehnya, roti sederhana itu terasa berbeda. Ada kehangatan yang selama ini jarang ia rasakan. Bimo duduk di sampingnya, menurunkan karung lusuhnya. "Kamu dari mana? Kok sendirian di sini?" tanyanya sambil meneguk air dari botol plastik. Bella menarik napas, menahan senyum jahilnya. "Aku sudah lama nggak makan, nggak punya rumah juga," ucapnya lirih, seolah benar-benar putus asa. Bimo menatapnya lama, matanya penuh iba. "Kasihan banget, kamu masih muda, cantik lagi, harusnya nggak hidup begini." Ucapan itu membuat Bella salah tingkah.
Biasanya, ia mendapat pujian dari pria-pria kaya di pesta mewah. Tapi kali ini, pujian datang dari seorang pemulung berdebu dengan pakaian kotor. Rasanya aneh. "Namamu siapa?" tanya Bella, cepat-cepat mengalihkan perasaan canggungnya. "Bimo," jawabnya sambil tersenyum. "Aku biasanya ngumpulin botol sama kardus. Hidup seadanya lah. Kamu?" Bella sempat terdiam, lalu menjawab singkat, "Aku, Bella." Ia pura-pura malu menunduk. "Bella, nama bagus," kata Bimo tulus. "Kalau kamu mau, ikut aku aja. Di belakang ada tempat teduh, biar nggak kepanasan di sini." Bella kaget. Ia tak menyangka pria asing ini begitu perhatian. Ia sempat ragu, tapi demi kelanjutan eksperimen, ia mengangguk. "Baik," katanya pelan. Mereka berjalan berdua menuju sebuah sudut di belakang ruko kosong. Di sana ada bangku kayu reot, tampak usang, tapi cukup teduh. "Duduklah," ujar Bimo sambil menurunkan karungnya. Bella menuruti, menyandarkan punggung ke dinding. Dalam hati ia geli sendiri. Anak orang kaya, duduk di tempat beginian, kocak juga. Tapi di sisi lain, ia semakin penasaran dengan pria ini. Bimo duduk tak jauh darinya, mengeluarkan beberapa benda dari kantong celana. Korek plastik, uang receh, dan botol kosong. Semua terlihat begitu kontras dengan dunia Bella yang penuh perhiasan dan gadget mahal. "Kamu beneran gak punya tempat tinggal?" tanya Bimo, menatapnya dalam. Bella menunduk, berusaha tampak sendu. "Iya, aku cuma tersesat. Hidup begini. Nggak ada yang peduli." Bimo menghela napas panjang. "Hidup memang nggak adil. Tapi jangan putus asa. Aku juga pemulung. Tapi ya sudah, hidupku harus jalan terus." Ucapan itu membuat Bella terdiam. Biasanya, ia hanya mendengar keluhan teman-temannya tentang tas bermerek atau liburan ke luar negeri. Tapi kali ini, keluhan yang ia dengar sederhana tapi nyata. "Aku salut sama kamu," bisik Bella pelan. Bimo tersenyum kecil. "Kalau kita saling bantu, hidup jadi lebih ringan. Kamu butuh makan besok? Aku bisa cariin lagi." Bella terkejut. Ia tak menyangka, pria yang bahkan baru dikenalnya, begitu tulus mau menolong. Hatinya mulai terusik. Namun ia segera mengingat kembali misinya. Ini hanya eksperimen sosial. Dalam benaknya, ia bahkan sudah merencanakan kejutan. Bayangan itu membuatnya tersenyum samar. Bimo menoleh mengernyit. "Kenapa senyum?" Enggak. Cuma terharu," jawab Bella cepat. Hari itu Bella akhirnya pulang dengan hati campur aduk. Setelah berjam-jam menyamar, ia kembali ke rumah megahnya dengan supir pribadi. Namun sepanjang perjalanan, pikirannya hanya tertuju pada Bimo. Kenapa dia mau repot-repot nolong aku? Padahal jelas-jelas dia sendiri susah. Gumamnya sambil membuka kulkas penuh makanan mahal. Ia menggigit stroberi segar, tapi entah mengapa rasanya hambar. Justru roti coklat sederhana pemberian Bimo terasa jauh lebih membekas. Malamnya, Bella tak bisa tidur. Biasanya ia sibuk dengan pesta, fashion, dan belanja. Tapi kini, wajah polos Bimo dan kata-kata tulusnya terus terngiang. "Aku harus ketemu dia lagi," batinnya. Keesokan paginya, Bella kembali mengenakan dress lusuh krim yang sama. Rambutnya ia biarkan acak, wajah tanpa makeup. Ia ingin melanjutkan eksperimennya. Lagi-lagi ia duduk di tempat semula, berpura-pura kelaparan. Tak lama, langkah kaki yang familiar terdengar. Bimo muncul dengan karung besar di punggungnya. Wajahnya langsung cerah melihat Bella. "Hei, kamu balik lagi," serunya. Bella pura-pura lemah. "Iya. Aku nggak tahu harus kemana." Tanpa banyak bicara, Bimo mengeluarkan sebungkus nasi bungkus dari plastik. "Aku tadi sengaja beli lebih buat kamu. Makanlah." Bella terperangah. Dalam hati, ia merasa bersalah. Eksperimen sosialnya makin terasa bukan sekadar permainan. Pria ini benar-benar berkorban. "Kamu baik banget, Bimo," ucapnya, suara hampir bergetar. Bimo terkekeh. Biasa aja.
Hidup itu kalau bisa nolong orang, ya nolong. Nggak usah mikirin imbalan. Kalimat itu menusuk hati Bella. Ia mulai merasa salah, karena niatnya hanyalah memberi uang sebagai balasan, bukan menolong tulus. Namun, rasa penasarannya pada Bimo semakin besar. Siapa sebenarnya pria ini? Yang tak disadari Bella, Bimo pun mulai merasakan hal aneh. Ia menatap Bella lebih lama dari biasanya. Ada sesuatu dari gadis lusuh itu yang terasa berbeda. Hari ketiga, Bella kembali ke tempat biasa. Ia mulai terbiasa duduk di jalan berdebu itu, menunggu langkah Bimo. Seperti yang diharapkan, Bimo muncul lagi. Senyum lelahnya tetap hangat. Pagi Bella sapanya, kini ia lebih akrab memanggil Bella dengan singkatan. Udah sarapan? Bella menggeleng pura-pura lesu. Padahal pagi tadi ia sempat menyantap roti panggang di rumah. Ia harus menjaga perannya. Bimo lalu mengeluarkan sebungkus gorengan dari plastik. Ini, makan. Bella menatapnya dalam-dalam. Bimo, kenapa sih kamu baik banget sama aku? Kamu sendiri aja susah, tapi masih mikirin orang lain. Bimo terdiam sebentar, lalu tersenyum samar. Kalau aku cerita, mungkin kamu nggak percaya. Bella mendekat, matanya berbinar. Coba aja. Bimo menatap jalanan kosong, seakan menyusun kata. Aku sebenarnya nggak selalu jadi pemulung. Dulu hidupku lumayan enak, tapi aku milih hidup sederhana begini. Bella langsung menajamkan telinga. Maksudmu? Bimo tertawa kecil. Anggap aja aku lagi belajar. Belajar ngerti rasanya jadi orang kecil. Soalnya kalau kita selalu hidup nyaman, kita bisa lupa gimana susahnya orang lain. Ucapan itu membuat Bella tercekat. Rasanya seperti sedang bercermin. Bukankah dirinya juga sedang berpura-pura menjadi orang kecil? Berarti kamu pura-pura jadi pemulung? Tanya Bella nekat. Bimo mengangkat bahu. Bisa dibilang begitu, tapi jangan bilang siapa-siapa ya. Bella pura-pura terkejut, padahal hatinya berdebar kencang. Ia tak menyangka pria di depannya juga bersandiwara, sama seperti dirinya. Bedanya, Bimo belum tahu bahwa ia pun bukan orang miskin. Rahasia kita masing-masing. Gumam Bella lirih, menahan senyum. Hari berikutnya, Bella kembali dengan semangat berbeda. Jika awalnya ia hanya ingin bermain-main, kini ada rasa penasaran yang tumbuh terhadap Bimo. Duduk di tempat yang sama, hatinya berdebar setiap kali mendengar langkah mendekat. Dan benar saja, tak lama, Bimo muncul lagi. Senyumnya lelah, tapi tetap tulus. Bella, aku kira kamu nggak balik lagi. Ucap Bimo sambil menurunkan karung lusuh dari punggungnya. Aku suka ngobrol sama kamu, jawab Bella pelan, menunduk malu-malu. Sifat manjanya yang asli perlahan muncul, meski ia tetap berusaha menjaga perannya sebagai wanita miskin. Bimo terkekeh kecil. Wah, berarti aku lumayan menghibur ya. Ia lalu duduk di samping Bella, mulai bercerita tentang kesehariannya. Tentang bagaimana ia mencari botol plastik, menawar ke pengepul, hingga dimarahi orang karena dianggap mengotori jalan. Bella mendengarkan dengan seksama. Aneh, ia tidak merasa jijik atau bosan. Justru ada rasa nyaman. Sesekali ia tertawa kecil mendengar candaan sederhana Bimo. Kamu beda dari orang lain, Bim. Ucap Bella tiba-tiba. Kamu bisa bikin aku lupa sama masalah. Bimo menoleh, menatap matanya dalam-dalam. Kamu juga beda, Bella. Aku nggak tahu kenapa, tapi aku pengen terus ketemu kamu. Suasana mendadak hening. Bella merasa wajahnya panas, sementara Bimo cepat-cepat mengalihkan pandangan. Keduanya sama-sama menyembunyikan perasaan yang mulai tumbuh. Namun di balik itu, ada dilema besar. Bella sadar, semakin lama ia membohongi Bimo, semakin sulit nanti mengungkapkan jati dirinya. Ia bukan wanita miskin, melainkan anak orang kaya. Di sisi lain, Bimo juga menyimpan rahasia. Ia pun bukan pemulung sungguhan, hanya menyamar, untuk alasan yang belum Bella ketahui. Mereka saling mendekat, tapi sama-sama terikat pada kebohongan masing-masing. Kebohongan yang cepat atau lambat akan pecah. Bella ucap Bimo pelan. Kalau kamu percaya sama aku, jangan pernah merasa sendirian. Bella hanya bisa tersenyum tipis, menahan debar di dadanya. Ia tahu, perasaan ini sudah keluar dari sekadar eksperimen. Keesokan paginya, Bella sudah bersiap lebih awal.
Dress lusuh krim kembali dipakai, rambut dibiarkan kusut, wajah polos tanpa make up. Tapi kali ini, hatinya berdebar bukan hanya karena penyamaran, melainkan karena kerinduan ingin segera bertemu Bimo. Namun, ada yang berbeda hari itu. Saat Bella duduk di tempat biasa, sebuah mobil sedan hitam berhenti tidak jauh darinya. Dari dalam keluar seorang sopir keluarga yang sudah lama bekerja di rumahnya. "Non Bella!" Suara sopir itu nyaris berteriak. Bella langsung panik. Ia buru-buru menunduk, pura-pura tidak mendengar. Keringat dingin mulai bercucuran. Jika identitasnya terbongkar di depan umum, semua eksperimennya hancur, termasuk hubungannya dengan Bimo. Untung saja sebelum sopir itu sempat mendekat, Bimo muncul dengan langkah ringan sambil membawa 2 bungkus nasi. "Bella, ini aku bawain lagi," katanya ceria. Sopir yang tadi melihat langsung kebingungan, lalu buru-buru kembali ke mobilnya. Sedan itu pun melaju pergi. Bella menghela napas lega. Hampir saja ia ketahuan. Bimo menatapnya heran. "Kamu kenapa? Wajahmu pucat banget." "Ah, nggak apa-apa. Cuma lagi pusing," jawab Bella terbata. Bimo mengangguk lalu menyodorkan nasi bungkus. "Makan dulu biar sehat." Bella menerima nasi itu, tapi pikirannya tidak tenang. Ia sadar penyamarannya rapuh, bisa terbongkar kapan saja. Sementara itu, Bimo memperhatikan Bella diam-diam. Ada sesuatu dari cara gadis itu bicara, caranya membawa diri, bahkan dari tangannya yang halus, terlalu halus untuk seorang gelandangan. Namun ia memilih diam. "Bella," ucapnya pelan, "kalau kamu punya rahasia nggak apa-apa. Aku nggak akan maksa cerita. Tapi suatu hari nanti, aku harap kamu percaya sama aku." Bella menunduk, jantungnya berdetak keras. Ia ingin berkata jujur, tapi takut kehilangan Bimo. Hari berikutnya, ia kembali duduk menunggu di tempat biasa. Angin berhembus pelan, menyapu rambut kusutnya. Ia masih teringat momen nyaris ketahuan kemarin. Rasanya seperti berjalan di atas tali tipis. Sekali salah langkah, semuanya runtuh. Tak lama, Bimo muncul dengan langkah cepat. Wajahnya tampak gelisah. Ia menurunkan karung agak keras, lalu duduk di samping Bella. "Kamu kenapa? Mukamu tegang banget," tanya Bella penasaran. Bimo terdiam sejenak. "Tadi aku ketemu teman lama. Dia hampir mengenaliku." "Teman lama?" Bella mengerutkan dahi. "Maksudnya?" Bimo menghela napas, tersenyum hambar. "Anggap aja dulu hidupku beda dari sekarang. Aku nggak mau banyak cerita, takut kamu nggak percaya." Bella tertegun. Ia merasa ada retakan dalam topeng yang dikenakan Bimo, sama seperti dirinya. Mereka terdiam beberapa saat, hanya ditemani suara kendaraan yang lalu lalang jauh di jalan utama. Bella memperhatikan Bimo. Meski bajunya lusuh, cara duduknya rapi. Cara bicaranya pun teratur, terlalu teratur untuk seorang pemulung. "Bimo," Bella memberanikan diri. "Kamu beneran pemulung kan?" Pertanyaan itu membuat Bimo tersentak. Ia menoleh cepat, lalu tertawa canggung. "Ya ampun, masa aku pura-pura? Kamu lihat sendiri aku bawa karung tiap hari." "Tapi..." Bella menatapnya ragu. "Tanganmu nggak kasar, beda sama pemulung lain." Bimo terdiam sejenak, seolah tidak siap menghadapi pengamatan Bella. Ia menunduk, pura-pura sibuk membuka plastik makanan. "Aku cuma beruntung aja, jarang kerja berat," jawabnya singkat. Bella tidak memaksa. Meski begitu, hatinya semakin yakin ada sesuatu yang disembunyikan Bimo. Aneh, justru rasa itu membuatnya merasa lebih dekat dengannya. Mungkin karena keduanya sama-sama terikat rahasia. "Kalau kamu punya masa lalu, aku nggak peduli, Bim," ucap Bella tiba-tiba. "Yang aku tahu kamu baik sama aku." Bimo menatapnya. Matanya bergetar, ada rasa bersalah tapi juga kelegaan. "Terima kasih, Bella," bisiknya pelan. Hari itu Bella datang sedikit terlambat. Ia baru selesai menghadiri acara keluarga, dan sialnya, ia lupa melepas kalung emas kecil yang masih tergantung di lehernya. Saat tiba di tempat biasa, Bimo sudah menunggu. Senyum pria itu merekah begitu melihatnya. "Aku kira kamu nggak datang," ujarnya. Bella tersenyum canggung dan duduk di sampingnya. Namun mata tajam Bimo menangkap kilau emas itu. "Mel,
Suara Bimo pelan tapi tegas. Itu kalung emas kan? Bella langsung panik. Ah, bukan, ini cuman... Bimo memotongnya, wajah serius. Aku pemulung, Bella. Tiap hari aku lihat barang bekas, logam, perhiasan. Aku tahu bedanya mana asli, mana palsu. Suasana mendadak tegang. Bella membeku, jantungnya berdegup kencang. Kamu sebenarnya siapa? Tanya Bimo. Bella tercekat. Sudut penyamarannya runtuh. Dengan suara berbisik, ia akhirnya mengaku. Aku nggak miskin. Aku anak orang kaya. Aku cuman iseng, pengen tahu siapa yang mau nolong orang susah tanpa pamrih. Bimo menghela napas panjang, bersandar ke dinding. Matanya redup seakan menahan kecewa. Jadi semua ini cuman acting, bukan Bim? Bella cepat memegang tangannya. Awalnya iya, tapi setelah kenal kamu, semuanya berubah. Aku sungguh-sungguh. Bimo menatap tangan halus Bella yang menggenggamnya. Hatinya kacau. Ia ingin marah, tapi juga tahu dirinya sendiri pun berbohong. Namun ia belum siap membuka semua kartu. Aku butuh waktu. Mikir, katanya akhirnya. Menarik tangannya perlahan. Bella terdiam, matanya berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, ia merasa takut kehilangan seseorang. Bukan karena uang, tapi karena hati. Sejak Bella mengaku, hubungan mereka jadi canggung. Bimo tetap datang, tapi lebih banyak diam. Bella berusaha mendekat, tapi tatapan pria itu selalu penuh pertanyaan. Suatu sore, saat duduk di bangku reot yang biasa, sebuah mobil mewah berhenti tak jauh dari mereka. Dari dalam, seorang pria paruh baya berpakaian rapi keluar dan menatap lurus ke arah Bimo. Mas Bimo, panggilnya. Kenapa masih di sini? Semua orang di rumah nyariin Bella. Bella menoleh cepat, matanya melebar. Bimo menghela napas, pasrah. Ketahuan juga ya. Ia berdiri, menatap Bella dengan mata penuh dilema. Aku bukan pemulung, Bella. Aku anak dari keluarga kaya juga. Aku menyamar untuk ngerasain hidup sederhana. Biar ngerti gimana rasanya susah. Bella membeku. Dunia seakan jungkir balik. Selama ini ia berpikir hanya dirinya yang bersandiwara, ternyata Bimo pun sama. Jadi kamu bohong juga. Suara Bella bergetar. Bimo mengangguk pelan. Iya, sama kayak kamu. Ia menunduk, lalu menatapnya lagi. Aku marah waktu tahu kamu nipu, tapi sekarang aku sadar. Kita berdua sama-sama salah, sama-sama pakai topeng. Air mata mengalir di pipi Bella. Ia tertawa kecil di sela tangis. Konyol banget ya, dua orang kaya pura-pura miskin, ketemu di jalan, terus saling peduli. Bimo tersenyum lega. Meski situasinya absurd, mungkin inilah cara aneh takdir mempertemukan mereka. Mereka terdiam sejenak, lalu sama-sama tertawa getir. Semua kebohongan akhirnya runtuh, meninggalkan kenyataan sederhana. Mereka peduli satu sama lain, bukan karena harta, tapi karena hati. Bimo menggenggam tangan Bella dengan hangat. Jadi gimana? Mau kita mulai lagi? Tanpa topeng? Bella mengangguk sambil tersenyum. Aku mau, Bim. Asal kali ini kita jujur. Mobil mewah menunggu, tapi keduanya tetap duduk di bangku reot itu, seperti dua orang biasa. Bedanya kini, tak ada lagi rahasia di antara mereka. Hanya ada dua hati yang akhirnya saling menemukan. Terima kasih kamu sudah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.